istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya. Kronologis sedikit Mas Dedi, mungkin dari almarhum proses beliau sakit, dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, karena kadang kan dia juga awal masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri gitu. Tapi mohon maaf Mas, ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri sampai ya dari 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi buruk gitu. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang, apa memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas karena Teddy? dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa bertemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator itu ya, 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi